Season 1 episode 1. Di suatu tempat di negara Inggris hiduplah sepasang muda-mudi bernama Amber dan Ollie. Mereka memiliki anak pertama bernama Mia. Amber bekerja sebagai petugas transportasi narapidana, memindahkan para napi ke tempat tujuan. Sementara Ollie hanyalah seorang karyawan swasta. Ollie lah yang akan menjaga anak mereka ketika Amber menjalankan tugasnya. Dan tepat di hari itu juga Amber mendapatkan tugas membawa tahanan menuju ke London melalui jalur darat dengan pengawasan bersenjata. Namun tidak menyadari bahwa tahanan yang mereka angkut kali ini merupakan seorang mantan pembunuh bayaran. Sementara di tempat berbeda diperlihatkan pria bernama Harrison Dempsey akan menjalani masa pengadilan di London. Dia adalah pemimpin kelompok terorganisir berskala besar bernama Pegasus, melakukan pencucian uang, perdagangan narkoba dan perdagangan manusia berskala modern. Kunci utama untuk menjebloskan Dempsey ke penjara ada di tangan Tibor Stone, seorang mantan pembunuh bayaran kepercayaan Pegasus. Tibor setuju menjadi saksi mahkota dalam melawan mantan bosnya, tetapi dengan imbalan Tibor akan mendapatkan pengurungan hukuman dan akan masuk ke dalam program perlindungan saksi. Sehingga itulah alasannya mengapa National Crime di bawah pengawasan Alex ingin menghadiri Tibor sebagai saksi persidangan yang dimaksud. Harrison Dempsey away is the only anyone in this room cares. Tibor Stone is the most precious asset. I went to London at 5 a.m. Plead to the Old Bailey. Kini tibalah Amber dan Joe di tempat keberadaan Tibor berada. Dari pertemuan itu Amber diberitahu bahwa napi yang akan mereka bawa adalah seorang penderita diabetes tipe 1. Ia membutuhkan suntikan insulin secara teratur. Jika tak diberikan maka Tibor akan meninggal akibat kadar gula darah yang rendah. Tak hanya itu, Tibor yang baru pertama kali bertemu dengan Amber dapat mengetahui bahwa Amber baru saja memiliki seorang putri, yang tentu saja membuatnya tak menduga mengapa napi tersebut dapat mengetahuinya. Begitupun Campbell yang merupakan seorang pemimpin unit crime mempercayakan seluruh operasi tersebut kepada Alex Tabit. Alex lah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehadiran Tibor di persidangan yang dimaksud. Saat malam telah tiba, Amber dan seluruh pasukan crime memutuskan singgah di warung makan sembari beristirahat sejenak. Tak lupa juga Amber memberikan suntikan insulin sebagai bentuk perawatan medisnya. Dan ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan di sebuah terowongan, mengakibatkan perjalanan mereka sempat terhenti sesaat. Satu-satunya cara menghindari pemblokiran jalan, mereka harus mundur dan memutar. Tetapi sebelum hal itu terjadi, mereka justru mendapati serangan yang mengakibatkan Joe dan seluruh pengawal crime tewas seketika. Wait, what are you doing? You're out of your fucking mind. Come on. No, please. I don't have him yet. Penyerangan terhadap konvoi tersebut tak lain dan tak bukan adalah ulah dari Declan Dempsey. Selaku putra dari Harrison Dempsey, Declan menyewa sekelompok tentara bayaran profesional yang dipimpin seorang wanita bernama Nina. Misi mereka jelas adanya, yaitu menghabisi Tibor sebelum sampai ke pengadilan. Begitupun Campbell yang mengetahui penyerangan serta hilangnya Tibor sungguh membuatnya murka. Bagaimana tidak 11 anggotanya harus meninggal dalam satu kali serangan saja. Ditambah hilangnya Tibor sebagai saksi jelas mempersulit kasus Dempsey. Sehingga ia meminta pertanggungjawaban Alex untuk menemukan Tibor sesegera mungkin.
Sementara Tibor dan Amber pada akhirnya berhasil selamat dari serangan brutal, walaupun Tibor harus mengalami luka akibat dari ledakan sebelumnya. Dari pelarian tersebut, Tibor mengatakan bahwa penyerangan yang mereka dapatkan adalah ulah dari Nina, seorang pembunuh bayaran yang merupakan anak didiknya saat masih aktif di organisasi Pegasus. Tibor telah mengajari Nina menjadi seorang pemburu dan pembunuh handal, namun belum saja sempat menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja seorang pria pemilik rumah datang menghampiri. Amber berusaha menjelaskan bahwa dia adalah petugas transportasi narapidana, membutuhkan bantuannya untuk menghubungi atasannya bernama Alex Tabit. Dari percakapan tersebut, Amber menjelaskan bahwa situasi yang mereka rasakan benar-benar kacau. Keadaan Tibor saat ini terlihat lemah tak berdaya, serta memberikan lokasi keberadaannya untuk dilakukan evakuasi sesegera mungkin. Tetapi yang menghampiri Amber di malam itu bukanlah Alex, melainkan dari Nina sendiri. Hello, Nina. Season 1 episode 2. Pengejaran Nina terhadap Tibor berhasil dilakukan dengan sempurna. Tetapi bagaimana mungkin Nina dapat mengetahui secara pasti lokasi keberadaan mereka? Ternyata rencana pemindahan serta keberadaan Tibor tak lain dan tak bukan ada keterlibatan lembaga crime di dalamnya. Amber belum mengetahui secara pasti siapa orang di balik sindikat Pegasus yang menjadi mata-mata di dalam lembaga tersebut. Begitupun Campbell di hari itu menyadari bahwa lembaga nasional crime di bawah naungannya telah disusupi oleh seorang pengkhianat. Ia takkan menyerah sampai berhasil menemukan pelaku mata-mata yang dimaksud. Sementara Declan yang mengetahui Tibor berhasil ditangkap meminta Miles untuk segera membunuhnya di malam itu juga. Tujuan penangkapan ini dilakukan adalah untuk mencegah Tibor memberikan kesaksiannya. Apa yang menghalangi mereka untuk tidak menyingkirkan Tibor sesegera mungkin? Bukannya hal tersebut justru membuat pekerjaan mereka jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tetapi hal itu mendapatkan penolakan. Walaupun Declan merupakan anak dari Dempsey, tetapi ia tak mungkin melakukannya jika tidak mendapatkan perintah langsung dari ayahnya. Declan memiliki pandangan berbeda dengan ayahnya sendiri. Memiliki sikap agresif serta bertindak sesuka hati tanpa perhitungan yang matang. Untuk menentukan keselamatan Tibor di malam itu, Miles menghubungi Dempsey secara langsung. Dari percakapan mereka, Dempsey meminta penjelasan yang masuk akal mengapa Tibor sangat berambisi untuk memasukkannya ke dalam penjara. Padahal Dempsey sudah menganggapnya sebagai aset berharga yang tak ternilai. Namun semua itu mendapatkan penolakan. Alasan Tibor bertekad memberikan kesaksiannya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh putranya sendiri. Tibor akan melakukan pembalasan dendam dengan cara membongkar seluruh kejahatan yang dilakukan Dempsey ke pengadilan. Jadi selama 20 tahun Tibor selalu menjalankan tugasnya dengan cukup rapi dan terorganisir. Ia bekerja bagi hantu yang tak satu orang pun dapat mengetahuinya. Namun semua itu harus sirna ketika Declan menghancurkan hidupnya. Declanlah alasan mengapa Tibor bisa tertangkap, dan Declanlah alasannya mengapa Dempsey kini menjadi tahanan negara. Mendengar fakta tersebut membuat Dempsey menyerahkan tugas sepenuhnya kepada Nina sebagai penerus bisnis ilegal, serta memerintahkan Nina untuk menghabisi mereka berdua di saat itu juga. Just let me go, please. I have a daughter. Get them out! Get it done. Find the prison officer's family. Now we know she has a daughter.
Sementara Oli yang mengetahui sang istri telah hilang tentu saja membuat kepanikan. Oli sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung dan melacak keberadaan istrinya. Seluruh tugas pencarian akan diberikan sepenuhnya kepada lembaga crime tempat di mana Amber bekerja. Tak hanya itu, Will juga meminta sebaiknya Oli tidak kembali ke rumahnya mengingat apa yang dilakukan Pegasus juga dapat membahayakan nyawanya sendiri. Sehingga Will memberikan kartu nama sebagai bentuk perlindungan diri jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuannya. Begitupun Amber yang berhasil selamat dari pengejaran Nina sebelumnya di hari itu segera menghubungi suaminya. Oli sangat bahagia ketika mendengar istrinya ternyata masih hidup. Sebaliknya Amber juga merasakan kelegaan yang sama. Namun kebahagiaan tersebut nampaknya tidak berlangsung lama, di mana Oli yang berada di tempat kediaman Phil tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari kelompok Nina. Mengetahui hal tersebut, Tibor memanfaatkan ketakutan Amber untuk menyelamatkan keluarganya. Jika Pegasus bisa melacak konvoi rahasia tersebut, maka mudah bagi mereka menemukan rumah dan keluarga Amber. Terdesak melindungi bayinya, Amber terpaksa menyetujui aliansi dengan tahanannya sendiri untuk tetap bergerak dan bersembunyi. Head for the fan. Keep moving, okay? 11-1K755. Go to the destination. Are you getting this, Ollie? Hello? Sementara Campbell yang mengetahui bahwa Phil mendapatkan serangan sungguh membuatnya semakin yakin bahwa di dalam lembaganya terdapat mata-mata. Semua informasi kerahasiaan mereka hanya diketahui oleh Will dan Alex. Dan satu-satunya kandidat yang Campbell curigai akan semua itu hanyalah Alex Tabit semata. Begitupun Alex di waktu bersamaan mendapatkan setitik harapan, di mana drone yang digunakan Pegasus saat menyerang konvoi mereka ternyata menggunakan bahan polimer, yang dimana kekuatannya setara baja namun jauh lebih ringan serta tahan panas, dan senjata drone tersebut memiliki mekanisme modular, artinya bisa dikendalikan dengan jarak jauh tanpa terdeteksi bahwa benda tersebut adalah senjata api. Sehingga dengan informasi tersebut Alex berniat mengumumkan keterlibatan Pegasus dengan bisnis pembuatan senjata yang dimaksud. Tetapi belum saja sempat memaparkan akan hal itu, tiba-tiba saja Campbell menuduh Alex sebagai mata-mata informan Pegasus, mengakibatkan pekerjaannya harus ditangguhkan sebagai direktur operasional crime, serta mengangkat Will sebagai kepala direktur yang baru. Are you asked? You haven't got enough evidence to arrest me. Oh, don't worry about that. I'll find it. And when I do, I will rip you apart. Lead the investigation. Find Tibor Stone and Amber Todd. You have 3 days. Yes, Mom. Tibor yang merupakan seorang pembunuh profesional di hari itu justru membawa Amber ke tempat sarang benda terlarang berada, di mana Tibor memaksa Amber memasuki dunia kriminal, sebuah tempat kumuh yang dikendalikan oleh salah satu jaringan kriminal lokal yang terafiliasi dengan masa lalunya. Semua itu dilakukan demi mendapatkan sejumlah uang dan suntikan insulin agar bisa sampai ke London, memaksa Amber melihat dan membunuh secara langsung betapa dingin dan mematikannya insting membunuh Tibor. Di sini Amber tidak lagi melihat Tibor hanya sebagai tahanan yang harus dibawa ke pengadilan, melainkan sebagai ancaman hidup yang sewaktu-waktu bisa menghancurkannya. Sementara Nina dan Declan pada akhirnya berhasil melacak titik terakhir Tibor berada. Keberhasilan itu berlandaskan atas mobil yang digunakan Tibor sebelumnya. Dari penjelasan Nina, ia mengatakan bahwa Tibor tidak akan melanjutkan perjalanan sampai memulihkan kondisi fisiknya. Ia akan bersembunyi di tempat terbuka seperti apa yang telah diajarkan kepadanya. Mengingat Nina sangat mengetahui secara pasti caranya berpikir dan bertindak. I can't do this. Shut up! Shut up! You fucking killed him. We kill them. Do you understand?
Season 1 episode 3. Nina yang merupakan pembunuh bayaran tentu saja mudah baginya melacak keberadaan Tibor, sehingga tepat di malam itu tanpa keraguan ia menghabisi 2 penjaga hotel sekalipun. Sementara Tibor tentu saja mudah baginya menyadari bahwa di depan pintu bukanlah kurir makanan, karena jika itu sang kurir maka ia akan menghubunginya terlebih dahulu, sehingga Tibor segera menghubungi pihak kepolisian dengan tujuan menjebaknya atas kasus pembunuhan yang terjadi. Which service do you... Police! More information? This is a police... Sementara pelarian Oli justru membawanya ke sebuah rumah anta berantai yang cukup terisolasi. Oli mendapatkan rumah tersebut berkat informasi dari Tibor sebelumnya, dan ternyata rumah yang dimaksud adalah rumah orang tua Tibor sendiri. Dari pertemuan itu Oli menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Tibor, mengisyaratkan bahwa kedatangannya untuk tinggal sementara waktu, membuat Carla di malam itu mengizinkan keduanya untuk tinggal bersama. Sementara bisnis senjata yang ditemukan Alex sebelumnya itu benar adanya. Dalam kasus pengadilan, Damsey masih tetap menjalankan bisnis ilegal dan bahkan sekarang memproduksi senjata dengan skala yang cukup besar. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Miles mendapatkan panggilan yang tak lain dan tak bukan adalah Will, yang ternyata selama ini merupakan mata-mata Pegasus. Dari percakapan mereka, Will mengatakan bahwa Campbell telah menugaskannya untuk memimpin penyelidikan, mencari keberadaan Tibor untuk diserahkan. Tetapi bagaimana mungkin ia menyerahkannya jika Pegasus juga sangat menginginkan mereka? Membuat Will dilanda dilema antara menuruti perintah Campbell atau Pegasus. Alex Tabit yang mendapatkan penangguhan di hari itu menghubungi rekan kerjanya bernama Nancy. Nancy merupakan satu-satunya karyawan yang dia percayai di lembaga tersebut, dan tujuan Alex menghubunginya adalah meminta bantuannya dalam menelusuri keterlibatan Dr. Pavel dengan Pegasus. Dr. Pavel adalah seorang insinyur energi terbarukan dalam pengembangan turbin angin. Pavel menggunakan bahan polimer yang sama persis digunakan dalam pembuatan senjata drone. Begitupun Tibor dan Amber yang berhasil selamat dari pengejaran Nina di hari itu menyogok salah satu sopir untuk membawanya dengan segera menuju ke London. Seems kind. Will yang mendapatkan desakan dari kedua belah pihak pada akhirnya memutuskan untuk menjadi martir Pegasus. Dibuktikan di hari itu ia malah fokus mencari latar belakang dari Amber. Saat penyerangan konvoi terjadi, hanya Amber yang selamat dari serangan tersebut, mengisyaratkan ke seluruh timnya bahwa mungkin saja Amber merupakan bagian dari organisasi Pegasus. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Damsey mendatangi Will secara langsung. Ternyata tujuan Damsey menemui adalah untuk melepaskan salah satu tahanan terbaiknya bernama Nina. Nina kini berada di penjara akibat kasus pembunuhan di hotel sebelumnya. Mendesak Will segera mengeluarkannya sesegera mungkin. Jika Will berani melakukan penolakan, maka jelas putrinya yang akan mendapatkan balasan. Tak hanya itu, terungkap fakta alasan Will menjadi aliansi Pegasus karena Damsey yang selama ini memberikan suntikan dana untuk pengobatan perawatan istrinya, memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mencapai potensi yang diharapkan. Sementara pria yang membawa Tibor dan Amber menuju ke London nampaknya tidak berjalan dengan semestinya, di mana sang sopir mendapatkan tawaran yang lebih banyak jika menyerahkan kedua orang yang dimaksud. Semua informasi pencarian Amber dan Tibor telah tersebar ke berbagai jaringan sindikat Pegasus, membuat mereka dapat mengetahui dengan segera jika seseorang menemukannya. Begitupun Miles di hari itu menemui salah satu rekan bisnis Damsey bernama Mikhail.
Mikhail merupakan pembeli senjata berskala besar. Dari pertemuan tersebut, Declan menjelaskan bahwa senjata yang mereka produksi adalah senjata jenis berbahan polimer, memiliki kekuatan lebih kuat dari logam dan tidak melengkung saat panas. Senjata tersebut sangat cocok untuk pengiriman internasional karena memiliki sifat yang mudah dibongkar serta dapat melewati detektor logam. Mars telah memproduksi senjata tersebut dan siap dipasarkan ke seluruh klien yang berada di negara Eropa. Namun belum saja negosiasi di antara mereka berakhir, tiba-tiba saja Declan malah membunuh Mars hanya karena sebuah kesalahpahaman semata. That's what your old man wants. If you spook Mikhail and this deal falls through, we lose millions. Please, please, shut the fuck up. Spokojnie. Told you they were powerful. Po yang mengantar perjalanan Tibor dan Amber menuju ke London harus berakhir di tempat yang tak semestinya, di mana Po akan menyerahkan mereka demi mendapatkan bayaran $50.000. Tetapi semua itu hanyalah kebohongan semata. Po tidak akan pernah melihat uang itu dan akan berakhir mengenaskan. Begitupun usaha Will dalam membebaskan Nina berhasil dilakukan. Nina dibebaskan tanpa tuntutan hukum apapun, membuat pelarian Tibor dan Amber kini semakin berat. Tak hanya itu, Nina yang merupakan orang kepercayaan Damsey nampaknya mulai melakukan pengkhianatan. Nina akan memanfaatkan kelemahan Declan untuk menguasai seluruh klien ayahnya, membuat bisnis mereka sendiri tanpa melibatkan Pegasus di dalamnya. I've seen what they're capable of. It's a person when I see one! Wait, please, please. The fuck is this? We kill Tibor. We take our share of the Mikhail deal. Fuck Pegasus. Fuck Harrison. You and me. All right. Season 1 episode 4. Tibor yang menderita penyakit diabetes di malam itu nampak lemah tak berdaya, di mana suntikan insulin yang dimiliki telah hilang akibat perkelahian dengan salah satu anak buah Declan, memaksa Amber membobol salah satu klinik untuk mencuri insulin yang dimaksud. Tetapi karena suntikan insulin yang diberikan terlalu banyak justru membuatnya semakin tak sadarkan diri. Di tengah-tengah kepanikan yang dialami, Amber terpaksa kembali mencuri salah satu mobil yang berada tak jauh dari lokasi mereka. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk membawanya ke tempat Oli berada. Amber di sini tidak lagi berperan sebagai sipir transportasi narapidana, tetapi sudah melakukan tindakan kriminal yang memaksanya melakukan hal itu demi melindungi keluarganya sendiri. Sementara Oli yang sudah tinggal beberapa hari dengan Carla justru membuatnya merasa ketakutan. Carla secara diam-diam membawa Mia yang membuat Oli merasa tidak nyaman. Apalagi perkenalan di antara mereka baru saja berlangsung beberapa hari. Oli merasa Carla adalah wanita tua gila yang mungkin saja sewaktu-waktu dapat melukai anaknya sendiri. Sehingga tepat di malam itu ia berniat meninggalkan rumah tersebut namun mendapatkan penolakan. Carla tidak akan membiarkan mereka pergi sampai Tibor tiba, yang membuat situasi di antara mereka semakin mencekam. Dan di tengah-tengah situasi yang mencekam tersebut, tiba-tiba saja Tibor dan Amber datang menghampiri. Please, Jen. Pertemuan antara Oli dan Amber membuat mereka bisa merasakan kelegaan satu sama lainnya. Tetapi kebahagiaan itu tidak membuat Oli cukup puas, di mana ia memaksa Amber untuk segera pergi dengan kondisi sang istri demikian. Oli menganggap bahwa Carla adalah seorang wanita tua gila, ditambah lagi ketika ia mengetahui bahwa ayah Tibor bernama Sebastian telah meninggal akibat ulah mereka sendiri. Ternyata suami Carla meninggal akibat dorongan dari ibunya. Carla dengan dingin menceritakan bagaimana ia membesarkan Tibor. Bukannya melindungi, Carla
justru yang mendorong dan melatih Tibor untuk menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Membuat Amber yang mendengar kegilaan tersebut menyadari bahwa Tibor bukan sekedar korban keadaan, melainkan produk dari asuhan seorang sosoipat. Tak hanya itu, dari percakapan mereka terungkap fakta dan latar belakang Amber. Ibu kandung Amber ternyata juga merupakan seorang pembunuh dan ia sekarang telah mendekam di penjara selama 12 tahun, membuat keduanya tak jauh lebih buruk dari apapun. Oli yang merasa tertekan di hari yang sama justru menghubungi Will dari kartu nama yang diberikan sebelumnya. Dari percakapan tersebut, Will mengatakan bahwa ia dan Amber kini tinggal di kediaman Tibor, meminta Will segera mengirim tim untuk melakukan penjemputan. Tetapi alih-alih mengirim bantuan, Will justru mendatangkan Nina dengan seluruh pasukan Pegasus yang dimiliki, membuat Carla harus meninggoy dan mengakibatkan Mia harus diculik akibat kebodohannya sendiri. I've got an address for you. That's right. Go and get me a note! Season 1 episode 5. Kematian Carla dan penculikan Mia disebabkan Oli semata. Jika Oli tidak meminta bantuan Will, mungkin saja Tibor kini sudah berada di pengadilan. Tetapi Amber tidak bisa menyalahkan Oli sepenuhnya atas kasus penculikan, mengingat ketidaktahuannya tentang seorang mata-mata di lembaga tersebut. Sehingga tepat di hari itu juga mereka akan segera membawa Oli ke rumah sakit, sementara Tibor akan berusaha menyelamatkan Mia dan melakukan pembalasan dendam. Tibor dan Amber agar bisa mengalahkan Pegasus tak semudah yang dibayangkan. Mereka berdua tidak mungkin bisa melakukannya sendiri. Meminta bantuan tim crime juga sangatlah tidak mungkin. Mereka tidak terlatih untuk kasus seperti demikian. Ditambah lagi di dalam lembaga tersebut terdapat seorang mata-mata. Sehingga dengan demikian Amber akan menggunakan ibunya sendiri dalam menyelamatkan Mia. Ibu Amber memiliki sindikat jaringan orang luar yang mungkin bisa membantu mereka. Sementara Alex dengan tim kepercayaan yang dimiliki di hari itu akan menemui Campbell dengan tujuan memberitahu keterlibatan Pegasus dalam pembuatan senjata drone yang dimaksud. Joe, don't hang up. Official procedure to be followed. It was in bed with Pegasus. I can prove it. Sementara Will yang menduga bahwa keluarganya akan terancam memutuskan meninggalkan kota sesegera mungkin. Namun ketika hendak mempersiapkan segalanya, justru yang didapati adalah Tibor dan Amber. Tujuan mereka ke sana adalah untuk melakukan rencana pertukaran. Amber akan mendapatkan putrinya, sementara Pegasus akan mendapatkan Tibor. Tetapi hal itu sempat mendapatkan penolakan. Will telah memutuskan keluar dari aliansi Pegasus, pergi sejauh mungkin sembari mencari tempat yang aman. Namun hal itu tidaklah mungkin. Tidak ada tempat yang aman bagi mereka jika Horizon Damsey masih bernapas. Begitupun Alex dan Campbell pada akhirnya melakukan pertemuan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Alex memaparkan segala yang dia ketahui tentang Pegasus, termasuk seseorang yang memproduksi senjata dalam skala industri. Dr. Pavel telah memproduksi senjata sintesis sekelas militer
Amber, menjadikan Mikhail sebagai perantara bisnisnya dalam pengembangan senjata, serta keterlibatan Will dalam penyerangan konvoi beberapa hari sebelumnya. Will lah yang memasukkan Mikhail ke negara Inggris untuk menjadikannya sebagai klien Pegasus. Mendapatkan segala informasi itu, Campbell yang seharusnya menjadi pelindung mereka justru dialah mata-mata Pegasus yang sebenarnya, membuat Alex meninggoy mengenaskan di saat itu juga. All yours. Joe! Amber untuk mendapatkan bantuan ibunya harus mengeluarkannya terlebih dahulu dari penjara, dan seseorang yang melakukan itu adalah rekannya sendiri bernama Phil dan Jet. Mereka lah yang melepaskan Kelly untuk sementara waktu. Dari pertemuan tersebut, Amber memperlihatkan foto cucunya bernama Mia. Mereka baru pertama kali bertemu sejak 12 tahun terakhir dan baru mengetahui bahwa anaknya kini telah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Amber meminta bantuan ibunya untuk meloloskan Mia dari penculikan, meminta bantuan sindikat ibunya yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Sementara Campbell dan Will selama ini ternyata sudah saling mengetahui satu sama lainnya. Keterlibatan rahasia di antara keduanya hanya untuk menutupi bahwa mereka adalah bagian dari Pegasus. Dan kini tibalah waktu pertukaran yang dimaksud. Ternyata pertukaran tersebut berlangsung di tempat umum. Amber dengan bantuan sindikat ibunya telah mempersiapkan segalanya. Sebaliknya Nina dengan kelompok Pegasus juga telah mempersiapkan hal yang serupa, membuat aksi kejar-kejaran dan baku tembak tak dapat terhindarkan. If I don't get him to court, I can't ask you to do this. The police are here. Go! It was all for nothing! Season 1 episode 6. Rencana pertukaran Tibor dengan Mia kini menjadi sebuah kekacauan. Will yang merupakan aliansi Pegasus harus meninggoy. Sementara Mia yang menjadi tujuan utama pertukaran tersebut berhasil diselamatkan berkat bantuan Kelly. Tetapi tidak dengan Amber. Amber kini ditahan akibat perkelahian dan kekacauan yang ditimbulkan sebelumnya, membuat kepala UKN di hari itu datang menghampiri. Tujuan Campbell ke sana bukan untuk melepaskan anggotanya, tetapi justru memojokkannya karena telah membebaskan Kelly yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya sendiri. Pelarian Kelly justru akan menambah masa tahanannya. Di sini Amber sudah mengetahui bahwa kepala UKN merupakan aliansi Pegasus, tetapi ia berusaha menyembunyikan itu demi bisa membawa Tibor ke pengadilan. Sementara Nina, Declan, dan seluruh pasukan UKN telah mengerahkan timnya mencari keberadaan Tibor. Ketika Tibor memasuki kota London, maka Nina sendiri yang akan mencegahnya memasuki pengadilan. Tak hanya itu, Declan juga mengatakan bahwa ketika Dempsey dinyatakan tak bersalah, maka ia dan Nina berniat mendirikan perusahaan tanpa melibatkan ayahnya. Nina memanfaatkan Declan untuk kesempatan ini, sementara Declan menyetujui hal demikian karena selama ini Dempsey tak pernah memberi kepercayaan untuk mengelola sebuah bisnis. Melihat akan hal itu, Dempsey menegaskan bahwa Nina tak lebih dari sekedar senjata. Ia berguna tetapi bukan bagian dari keluarga mereka, mengisyaratkan bahwa persekutuan di antara keduanya justru akan merugikan Dempsey sendiri.
Campbell yang sebelumnya menahan Amber secara tak terduga melepaskannya. Tujuan hal itu dilakukan hanyalah untuk semata-mata mengetahui keberadaan Tibor. Menanam alat pelacak secara diam-diam ke dalam tubuhnya untuk mengetahui rencana yang mereka lakukan. Dan ternyata rencana Amber adalah membawa Tibor dengan aman menuju ke pengadilan. Menggunakan 3 mobil van yang sama serta penutup wajah demi mengelabui setiap musuh-musuh mereka. Okay. Coming through loud and clear. Okay, can you read me? Seated. Control criminal call. It's the case of RV. Is this a register? Amber yang menyadari bahwa setiap pergerakan yang dia lakukan tengah dipantau mempertanyakan hal itu kepada Tibor. Bagaimana mungkin Campbell bisa mengetahui titik lokasi keberadaan mereka? Tibor dengan santai memberitahu bahwa pasti ada alat pelacak lain yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Membuat Amber melakukan taktis terowongan dengan tujuan bertukar posisi satu sama lainnya. Sementara Dempsey yang menjalani tuntutan pengadilan di hari itu menunggu saksi yang tak lain adalah Tibor. Jika Tibor tak datang tepat waktu, maka kasus tersebut akan berakhir, membuatnya terbebas dari segala bentuk tuduhan apapun. And the public, a relentless invasion. They're entering the Ashfield under. Where are they? Near the cameras. Todd's in the rear. Southside, move. They're surrounded. We need. Would have you believe. Operating all our imaginations. Setelah melewati berbagai ancaman yang begitu menyulitkan, Amber pada akhirnya dapat membawa Tibor dengan selamat ke pengadilan. Berharap kesaksian yang diberikan dapat membuat Dempsey berakhir di penjara. Tetapi semua itu nampaknya tidak sesuai dengan harapan, di mana Tibor tiba-tiba saja mengatakan bahwa selama hidupnya tak pernah bertemu dengan Harrison Dempsey. Dan bahkan kehadirannya sebagai saksi itu hanyalah perintah UKN yang memaksanya memberikan kesaksian palsu. Membuat Amber di saat itu tak dapat menahan amarah di wajahnya. Who? I've never met Harrison Dempsey. Of evidence. First by the National Crime Unit. I was dragged here today to give false testimony. Spoken to Harrison Dempsey before in my life. Amber yang susah payah membawa Tibor ke pengadilan kini menjadi sia-sia belaka. Ia telah mengorbankan nyawa rekan-rekannya untuk sebuah kasus yang tak berguna, membahayakan nyawa anaknya sendiri dan kini hanya menyesali penyesalan yang mendalam. Sementara Perdana Menteri di hari itu datang menghampiri Campbell. Tujuan ia ke sana adalah untuk meminta pengunduran diri. Apa yang dilakukan Campbell kepada Tibor merupakan sebuah pelanggaran. Memaksa tahanan memberikan kesaksian palsu merupakan pelanggaran hukum. Namun belum saja percakapan di antara mereka berakhir, tiba-tiba saja Nancy datang menghampiri. Nancy mengatakan bahwa Harrison Dempsey telah memproduksi senjata untuk disebar ke berbagai negara Inggris dan Eropa, mengisyaratkan bahwa informasi tersebut berlandaskan atas perintahnya, membuat Perdana Menteri memerintahkan Campbell untuk segera mencari serta menangkap pelaku yang dimaksud. Those guns never reach their destination. What's happening? Site is locked down. Congratulations, Mom.
Sementara Damsey dan seluruh anggota Pegasus kini merayakan hari kebebasan pemimpin mereka. Tetapi kebahagiaan itu kembali tercoreng akibat ribuan senjata yang diproduksi kini telah disita. Membuat Damsey kehilangan puluhan juta dolar dalam sekejap mata. Begitupun Amber di malam tersebut tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari Tibor. Tibor menjelaskan segalanya. Alasan dia melepaskan Damsey karena penjara tidak akan cukup bagi mereka. Selama ia masih hidup, Amber dan keluarganya tetap akan dalam masalah. Satu-satunya cara agar terbebas dari kejaran Pegasus hanyalah membunuhnya. Dan Tibor berniat melakukan itu dengan seorang diri, membuat Damsey dan Declan tewas mengenaskan. Tak hanya itu, Tibor yang merupakan seorang pembunuh bayaran nampaknya juga harus meninggoy di tangan mantan anak didiknya sendiri. I knew you'd come. I can serve her up to you. Fine.